Orang ini menghabiskan miliaran uang tetapi tidak pernah mengganti teleponnya. Jika dia merusak layarnya, dia hanya akan menggunakan lakban untuk memperbaikinya. Jika dia pergi tidur, dia juga harus memegang ponselnya erat-erat. Tetapi suatu hari ketika dia bangun, Liam menemukan bahwa teleponnya diinjak berkali-kali oleh pacarnya. Wajahnya langsung pucat. Panik mengangkat teleponnya. Telepon penuh dengan lakban telah rusak sepenuhnya. Mengabaikan omelan pacarnya dan bergegas keluar. Bahkan tidak ada waktu untuk memakai sandal. Baru saja berlari ke toko telepon, dia langsung berteriak keras bahwa dia rela menghabiskan $1 juta untuk memperbaiki telepon ini. Pemilik toko telepon, setelah mendengarkannya, bergegas dan mengundangnya untuk datang ke ruang kerja. Pada saat yang sama, dia juga berjanji bahwa dia pasti akan memperbaiki telepon ini untuknya. Liam masih sangat khawatir. Tunggu hingga menerima teleponnya. Yo Robin. Baru sekarang dia merasa aman. Karena suara itu adalah gadis yang paling dia cintai. Pada saat yang sama itu juga tunangan belum nikahnya. Hari itu, Rosie yang cantik memikat hati orang lain. Tapi dia menunggu lama dan pengantin pria tetap tidak muncul. Tatapannya tidak meninggalkan pintu. Pada akhirnya dia masih tidak percaya. Pria yang biasanya sangat mencintainya kabur di hari pernikahan. 8 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Hari ini, Liam telah menjadi penyanyi yang dicintai oleh ribuan orang. Semua orang terpesona oleh ketampanan dan suaranya. Tapi tidak ada yang tahu bahwa di balik kemuliaan selebriti ada kesendirian. Sudah tengah malam tapi dia masih belum bisa tidur. Saat ini ada buletin berita yang menarik perhatiannya. Sahabatnya dari sekolah meninggal dalam kecelakaan. Kenangan menyakitkan sesaat diputar ulang di kepalanya. Dia menggunakan alkohol untuk mematikan sarafnya. Tetapi ketika dia kembali ke mobil, dia mendengar berita tentang kecelakaan temannya. Agar tidak menyesal, dia mengabaikan keberatan manajernya. Dia pergi ke kota tua untuk menghadiri pemakaman. Setelah sampai di depan pintu gereja, Liam tenggelam dalam pikirannya. Bagaimana pria buruk yang telah meninggalkan istrinya berurusan dengan gosip dengan orang-orang di kota ini? Tepatnya ketika dia ragu-ragu. Josie sedang terburu-buru untuk berlari dan secara tidak sengaja menabraknya. Melihat wajah panik Josie dan gadis kecil yang dia bawa bersamanya, Liam tercengang. Sampai Rosie pergi, Liam masih tidak bisa mendapatkan kembali ketenangannya. Setelah pemakaman selesai, Josie dengan marah berjalan menuju Liam. Dia tidak mengatakan apa-apa, segera memberi Liam pukulan. Pada saat ini, ayah Liam juga datang. Lihat anaknya yang buruk. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Lalu Liam kembali rumah ayahnya. Tapi dia tidak merasa terbiasa tidur di tempat tidur single yang sempit. Juga tidak bisa minum kopi murah. Bahkan sikap ayahnya pun dia tidak bisa beradaptasi. Baru saat itulah dia menyadari bahwa dia sudah terlalu lama berada jauh dari rumah. Dia merasa sangat sedih berbaring di sofa. Atau mungkin hanya anggur yang bisa membantunya melupakan rasa sakitnya. Dia mengendarai sepeda Smanya dan berkeliling kota. Kebetulan, dia bertemu dengan teman sekelas yang bekerja sebagai kasir di supermarket. Dia menanyakan tentang alamat rumah Josie. Tapi teman sekelasnya tidak mau memberitahunya. Dia bosan duduk di kursi di pinggir jalan. Secara kebetulan melihat Josie lewat. Dia segera mengikutinya ke toko bunga. Liam ingin tahu kehidupan sehari-hari Rosie. Tapi Josie tidak mau memperhatikannya. Karena pernikahannya 8 tahun yang lalu membuat hatinya benar-benar dingin. Anda tidak termasuk di sini lagi Liam. Silakan pergi. Liam bahkan tidak bisa memprotes. Pada saat ini ada suara imut yang memecah suasana canggung. Itu putri Josie, bernama Billy. Begitu dia melihat Liam, dia langsung mengenalinya. Kemarin Anda berdiri di depan gereja. Anda adalah penyanyi yang biasa didengarkan ibuku. Josie diekspos oleh putrinya langsung bingung harus berbuat apa. Dia tidak punya pilihan selain menjelaskan. Liam menatap Billy dengan alis seperti miliknya. Dia dengan cemas menanyakan usia gadis kecil itu. Ketika dia bilang dia berumur 7 tahun. Liam sangat terkejut. Setelah dia mengucapkan sampai jumpa pada Billy,
Roye sudah tahu bahwa rahasia ini tidak bisa disembunyikan lagi. Jadi dia memberitahu Liam segalanya tentang Billy. Ternyata tidak lama setelah pernikahan itu, Josie tahu dia hamil. Dia mencoba menelepon Liam berkali-kali. Tetapi saya tidak dapat menghubungkan ponsel. Dia sangat putus asa tapi masih memutuskan untuk melahirkan bayi ini. Dan membesarkan anak sendirian. Setelah mendengarkannya, Liam merasa sangat menyesal. Setelah menyelesaikan percakapan ini, Liam dengan cepat berlari di depan ayahnya. Dan bertanya kepadanya mengapa tidak membicarakan tentang Billy kepada dia. Ayahnya langsung naik pitam. Dia selalu berusaha mencari cara untuk menghubungi Liam. Kalau bukannya tidak bisa menghubungi telepon, itu juga diblokir oleh keamanan di luar. Baru kali ini dia melihat Liam. Dia melihat wajah putranya yang tidak dapat diterima. Kau hanya membuat saya merasa malu. Kata-kata ayah membuatnya sakit kepala untuk berpikir. Liam menemukan Josie lagi. Semoga sebelum pergi, dia bisa menebus cinta ayah yang tidak pernah dimiliki Billy selama bertahun-tahun. Meskipun dia sendiri adalah seorang bajingan. Tapi Billy adalah darah dagingnya, tidak dapat disangkal lagi. Josie agak tersentuh. Dia pikir ini juga membutuhkan persetujuan putrinya. Ketika dia kembali ke rumah, Josie hendak membicarakan hal ini dengan putrinya. Tapi sepertinya putrinya sudah tahu apa yang akan dikatakan ibunya. Saya tahu bahwa dia memperlakukan saya dengan sangat baik. Apakah dia berdiri di depan gereja dan di toko bunga, kan ibu? Josie berkata dengan Billy. Sebenarnya, ayahnya tidak pernah meninggalkannya. Hanya karena ketika ayahnya pergi, dia tidak tahu bahwa dia memiliki putri malaikat ini. Billy, setelah mendengarkannya, sangat pengertian. Dia tidak hanya memaafkan Liam, tetapi juga mengundangnya ke rumahnya untuk makan bersama. Saat makan malam karena dia ingin membuat putrinya bahagia. Liam telah menyiapkan boneka beruang raksasa untuknya. Juga memberi Josie kalung mahal. Tapi reaksi ibu dan anak itu sepertinya tidak suka. Liam saat ini menyadari. Dia berutang terlalu banyak perhatian dan pengertian kepada mereka. Setelah makan malam, Billy mengundang ayahnya untuk melihat hewan peliharaannya. Waktu yang senang dengan putrinya membuat sikap kebapak-bapakan Liam mulai muncul. Sebelum pulang, Billy ingin dia menjemputnya dari sekolah. Liam juga mau melakukannya. Tapi dia perlu meminta izin Josie dulu. Sangat jelas Rosie tidak akan setuju. Dia tidak bisa memaafkan pria yang pergi tanpa kata. Sekarang dia akan berlutut untuk memohon pengampunan Josie. Dia melembutkan hatinya dan akhirnya setuju. Keesokan harinya mereka berdua bertemu di gerbang sekolah. Telepon Liam berdering sekarang. Josie melihatnya dan menyadari itu adalah ponsel SMA Liam. Bahkan jika Liam mencoba menjelaskan. Tapi dia begitu akrab dengan barang Liam sehingga dia bosan. Setelah beberapa saat ada panggilan telepon pada Josie jadi dia pergi. Misi Liam untuk menjemput Billy harus diselesaikan. Ini pertama kalinya berduaan sama Billy. Liam merasa sedikit gugup tetapi juga sangat senang. Dia membawa Billy ke mobil. Tapi Billy tiba-tiba marah. Dia bilang terlalu berbahaya untuk naik mobil. Dia tidak ingin duduk di mobil ini. Liam tidak berdaya jadi satu-satunya cara adalah minjam mobil tua ayahnya. Atau mungkin hubungan darah daging. Keduanya sangat serasi. Gadis ini berbicara dan tertawa bahagia. Liam bersemangat dan bermain piano untuk putrinya. Nyanyian yang melambung membuat Billy terpesona. Setelah Liam meninggalkan tempat ini, Billy juga mengikuti ayahnya dan mengambil gitarnya. Lihat tampang serius Billy. Liam mengerti bahwa gitar adalah hadiah yang sempurna untuknya. Betulkah? Luar biasa. Hari itu dia membawa Billy pulang. Billy memeluknya dan tidak tega untuk mengucapkan selamat tinggal. Lihat keduanya begitu dekat satu sama lain. Rosie merasakan kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya di dalam hatinya. Pandangan ke arah Liam juga mengubah kebencian menjadi gairah. Sejak itu, keluarga mereka yang terdiri dari 3 orang rukun. Liam juga belajar memberi dan berbagi. Dia tidak hanya membeli mesin kopi baru untuk ayahnya. Tetapi dia juga memperbaiki kebun mawar yang disukai ibunya. Saat-saat bahagia berlalu begitu saja.
Hari itu setelah Billy keluar dari sekolah, Liam menyuruhnya masuk ke mobilnya. Atau mungkin Billy telah memiliki kepercayaan mutlak pada ayahnya. Malam itu Billy tiba-tiba tampak seperti wanita tua muda. Bertanya mengapa Liam melarikan diri saat itu. Tentang masalah ini Liam telah memikirkannya selama 8 tahun. Dia menjawab dengan terbata-bata pada anaknya. Pada saat itu karena dia terlalu kurang pengertian. Jadi ketenaran dan kekayaannya menutupi pikiran dirinya. Pada saat dia sadar, semuanya sudah terlambat. Untungnya sekarang dia telah menemukan jalan pulang. Lihat penampilan ayahnya yang tulus. Putri Liam telah memilih untuk memaafkan. Ini juga pertama kalinya dia memanggilnya ayah. Josie duduk di depan rumah dan mendengar percakapan antara mereka. Menghadapi ketulusan Liam, perasaan manis seperti cinta baru bergegas kembali. Dia juga tidak bisa selalu mengabaikan keberadaan Liam. Dia bahkan menawarkannya untuk membawanya pulang. Angin romantis berhembus di wajah Josie. Dan pada saat yang sama menenangkan luka di hatinya. Setelah kembali, Josie berkata kepada Liam, dia sangat merindukan masa mudanya. Liam pasti tidak akan melewatkan kesempatan ini. Dia ingin menceritakan semua perasaannya pada Josie ke seluruh dunia. Keesokan harinya, Josie make up cantik. Memakai gaun yang indah. Bergegas ke tempat mereka berdua berkencan 8 tahun yang lalu. Dia baru saja membuka pintu mobil dan melihat Liam sudah berdiri di sana. Josie perlahan berjalan menuju Liam. Matanya tidak bisa menyembunyikan cinta. Liam dengan anggun membawanya ke helikopter. Kota ini penuh dengan keindahan yang mewah. Hati Josie juga tenggelam dalam momen manis. Setelah beberapa saat, keduanya pergi ke pesta. Menghadapi banyak wartawan. Liam pun tak segan-segan menjawab gadis ini istrinya. Para wartawan terus mengajukan pertanyaan. Tapi Liam menolaknya. Karena dia ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan istrinya. Suasana pesta romantis. Mereka berdua berpelukan dan menari di lantai dansa. Mereka akhirnya menemukan perasaan cinta pertama mereka. Pikir mereka akan hidup bahagia selamanya. Tapi tiba-tiba sebuah insiden mengganggu hidup mereka. Suatu hari Billy tiba-tiba tersedak. Semua orang di sekitar panik. Hanya Liam yang berdiri diam. Lihat wajah pucat Billy. Dia ingat adegan di mana ibunya harus pergi ke ruang gawat darurat. Kepanikan memenuhi hati Liam. Dia tidak bisa bergerak. Beruntung menjadi saudara Josie di sebelah. Cepat selamatkan Billy. Butuh waktu lama bagi Liam untuk bereaksi. Dia mulai meragukan dirinya sendiri bahwa dia tidak bisa melindungi orang yang dicintainya. Malam itu, Liam menyampaikan perasaannya kepada Bar. Pada saat ini, adik Rosie juga muncul. Dia dengan keras bertanya kepada Liam kualifikasi apa untuk menjadi ayah dan suami. Pertanyaan itu melekat di kepala Liam selamanya. Pada akhirnya Liam terus memilih untuk kabur. Setelah mengetahui Liam pergi, Josie sangat terluka. Billy juga diam-diam meneteskan air mata. Liam setelah terus menjadi penyanyi, dia tidak terkenal seperti dulu. Lirik lagu dia semua nampak kesakitan. Tidak peduli seberapa terkenal lagu itu. Juga tidak bisa menutupi luka di hatinya. Asisten melihat Liam sedih sepanjang waktu, jadi dia bertanya mengapa. Liam menceritakan keseluruhan ceritanya. Asisten yang menghibur itu semua karena Liam sangat mencintai Rosie. Liam, setelah mendengarkan itu, merenung. Dia menyalahkan dirinya sendiri lagi. Pada akhirnya dia melepaskan karirnya. Kembali keluarga kecilnya. Dia membuka pesan suara Rosie. Meskipun aku tidak mendapat respon darimu, aku akan tetap mencintaimu selamanya. Hanya kamu yang ada di hatiku. Aku akan selamanya memiliki hatimu. Rekaman itu membuat Liam bisa terus bertahan hari demi hari. Sekarang dia mengumpulkan keberaniannya dan menjawab. Jadi ternyata kematian ibunya meninggalkan obsesi pada Liam. Semakin dia mencintai, semakin dia takut kehilangan. Semakin dalam dia mencintai, semakin dia takut kehilangan. Pada akhirnya, rasa tidak aman mengambil alih hatinya. Dia tidak bisa tidak memilih untuk pergi. Akhirnya, sekali lagi di hujan ke rumah Rosie. Dia ingin menggunakan sisa hidupnya untuk membuktikan tekadnya.
Tapi Rosie tidak muncul. Jadi dia diam-diam meninggalkan telepon dan pergi. Keesokan harinya saat tidur, saya dibangunkan oleh Rosie. Dia tahu Liam telah mendengarkan rekamannya selama 8 tahun. Bahkan karena ingin mendengar suaranya, tidak berani mengganti telepon. Dia tahu dia adalah bagian penting dari Liam. Kali ini Liam lari, Josie tidak menyalahkannya sama sekali. Sebaliknya, selamat datang kembali. Tidak lama kemudian, pernikahan mereka diadakan. Kali ini, tidak ada yang tidak hadir. Melarikan diri selama 8 tahun sangat sulit untuk dimaafkan. Dalam cinta tidak ada benar atau salah. Hanya layak atau tidak. Anda dapat berharap untuk apapun. Asalkan tidak membuat malu hati diri Anda.